Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis dan teruntuk kalian ataupun buat teman-teman semuanya yang pertama kali masuk ataupun pertama kali nonton ke channel ini. Perkenalkan, nama saya adalah Duru Napis, ya sesuai nama channelnya yaitu Duru Napis ya teman-teman. Dan di channel ini kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Oke, teruntuk teman-teman semuanya yang sudah nonton ataupun yang sudah subscribe dari lama-lama. Oh Shiburi desne, sudah lama nggak berjumpa ya. Jadi akhir-akhir ini saya jarang upload video dikarenakan ada beberapa kesibukan saya. Dan teruntuk teman-teman semuanya, jadi di channel ini teman-teman, baru khususnya yang pertama kali masuk ataupun pertama kali nonton ke channel-channel ini, jadi membahas seputar pekerjaan. Jadi dari video-video lama, kalau misalkan kalian mau lihat, silahkan lihat-lihat video-video yang dulu. Saya itu membahas seputar pekerjaan yang ada di retail teman-teman, yaitu tentang Indomaret. Dikarenakan saya pernah kerja di sana dulu. Dan saya ceritakan bagaimana cara masuk ke situ, cara urus-urus dan yang lain sebagainya lah. Dan sekarang kebetulan saya sedang menyemplung ataupun sedang apa ya, berada di lingkungan yang kegiatannya itu sedang mencari kerja ke luar negeri, dan kebetulan saya itu mau kerja ke Jepang teman-teman. Nah, akan tetapi sebelum kerja ke Jepang itu, ini saya sedikit cerita ya teman-teman, ada beberapa hal yang memang nggak kayak yang lainnya. Kalau misalkan yang lain itu dari LPK langsung gitu, langsung berangkat ke Jepang ataupun langsung apa namanya, ditempatkan di Jepang. Kebetulan saya itu sambil nunggu job, waktu itu saya itu nyari pekerjaan dan yang berhubungan dengan bahasa Jepang teman-teman. Jadi siapa tahu gitu, saya sambil belajar bahasa Jepang, saya juga bisa sambil ingin sharing ke teman-teman yang lainnya gitu tentang bahasa Jepang. Ya walaupun nggak hebat-hebat amat gitu teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu saya ada job, yaitu buat ditempatkan di SMK tapi yang ada di pelosok teman-teman. Nah, akhirnya saya itu dapat job ataupun dapat tempat di Papua Barat, yaitu Manokwari. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton video-video vlog saya, jadi video-video vlog itu ya dimulai dari pertama kali saya berangkat dari Jakarta ke Papua gitu kan. Ada vlognya di sini ya minasang nih. Nah, setelah itu juga saya jalan-jalan ataupun diajak rekreasi lah gitu. Ryokosima sama anak-anak Papua, yang videonya yang ini nih, videonya jalan-jalan ke kali, tapi wah kalinya seru banget sih. Di situ ya kita happy-happy lah. Buat yang belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu. Oke, minasang. Jadi di video kali ini saya ingin mengatakan ataupun ingin sedikit sharing juga bahwasanya apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita keluarkan dari lubuk hati kita itu ternyata menjadi sebuah doa. Contohnya seperti ini. Dulu ketika di LPK, ketika Kaiwarensu dan ketika Mensetsu Class, ada yang namanya Mensetsu Class dulu di LPK saya itu. Ataupun yang namanya kelas interview. Ketika ditanya, "Napisang, sorai no yume wa nan desu ka?" Jadi itu artinya adalah Napis gitu. Cita-cita kamu ingin jadi apa sih? Saya jawab itu, "Watashi no sorai no yumi wa Nihongo no sensei ni naritai desu," kataku tuh. Saya itu ingin menjadi guru bahasa Jepang, teman-teman. Dan itu memang sebenarnya nggak saya pikirkan, bukan saya diharus-haruskan ataupun gini, saya itu bukan mengharuskan diri saya itu menjadi seorang guru bahasa Jepang, tapi dikarenakan memang itu ada keinginan gitu dari hati kecil saya. Dan ya beginilah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya dengan jalan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Aku punya senpai, senpai itu ada job dan aku dikasih ini apa, dikasih kontaknya, hingga aku ngasih apa, CV, ngasih sertifikat-sertifikat yang udah aku punya, dan akhirnya lanjut sekitar 1 bulan lebih barulah aku menjadi seorang guru di Papua Barat ini teman-teman. Oke, sebenarnya agak heran juga kok ada gitu ya, apa namanya, sistem ataupun mau bekerja ke Jepang dengan sistem magang dari pelosok-pelosok kayak gini. Jujur kalau boleh sharing ya, aku juga nggak nyangka bahwasanya ada sistem seperti ini gitu. Tapi memang bukan dari Papua Baratnya asli, tapi memang dari Jakarta mengadakan apa namanya, eh, pendidikan gitu, pendidikan bahasa Jepang, yaitu untuk dasar yaitu N5. Nah, aku sekarang itu lagi ngajar N5 minasang. Jadi karena N5 itu ya bisa lah ya kalau buat ngajar N5. Dan sekarang jujur aja banyak banget
target-target aku yang memang nggak kecapai minasan. Contohnya seperti ini, kelas N3 aku terus kayak misalkan target buat bikin CP baru itu kan, aku mau upgrade CP tadinya, itu nggak aku jadikan ataupun nggak jadi dikarenakan kan banyak banget kesibukan-kesibukan yang ada di sini gitu. Di samping aku setiap hari sekarang harus ngajar, lalu kayak bikin soal-soal, tugas-tugas, laporan-laporan mingguan untuk laporan ke LPK ya dari apa anak-anak yang belajar magang ini, yang belajar mau ke Jepang ini. Jadi ada laporannya dan aku setiap minggu itu laporan, laporan, laporan. Selain itu juga kita sebagai sensei ini yang ada di pelosok-pelosok ini harus bikin soal, harus harus bikin apa ya sistem-sistem belajar lah intinya. Dan seperti itulah. Dan ini tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, tidak pernah aku apa ya istilahnya tuh kayak aku niatkan buat seperti ini seperti itu enggak. Tapi ini memang sudah jalannya, sudah harusnya kayak gini. Ya udahlah nggak tahu. Mungkin kalau yang lain itu perjalanannya mungkin oke-oke aja ya dari LPK lanjut interview keterima dan yang lain sebagainya. Oh iya, aku juga pernah dulu interview di sini teman-teman. Tuh, ini ya. Ini jasnya, ini dasinya dan yang lain sebagainya. Pokoknya aku bawa lengkap buat peralatan ketika ada Zoom meeting dengan TSK ataupun dengan Kaisa. Oke, lanjut lagi ke pembahasan Minasang. Selain itu juga banyak banget ya hal-hal yang aku rasa di sini tuh berbeda banget dengan di Jawa Barat ya khususnya di Subang di tempatku. Intinya banyak banget lah hal-hal yang memang nggak sesuai dengan apa yang aku bayangkan gitu. Ya walaupun Papua ini terkenal dengan mohon maaf ya kadang-kadang katanya itu masih apa ya masih desa banget gitu, masih hutan banget. Ternyata enggak gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku anggap di sini itu adalah sebagai culture shocknya aku itu kayak tempat minasang. Jadi tempat itu enggak sesuai yang dibayangkan oleh orang-orang yang mungkin di luar Papua. Katanya Papua itu menyeramkan, ternyata enggak. Di sini seru kok. Oke teman-teman, untuk culture shock nanti akan kita bahas ataupun akan kita ada suara orang nangis, gak apa-apa ya. Untuk sharing-sharing masalah Papua nanti akan saya buatkan video terpisah. Akan saya buatkan video yang terpisah, soalnya takut kepanjangan, jadi takut pada bosan dengerinnya. Oke, dan di video-video selanjutnya kita akan sharing-sharing lagi yang berhubungan dengan perjalanan buat ke Jepang. Oke, minasan terakhir jangan lupa like, comment, dan subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya. Ja, napis deh, yoroshiku onegaishimasu. Kok gini ya terakhirannya? Oke, minasan, dadah.